Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Rizky Firdausi, mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, NPM 0450 46230 6522 di Politeknik Bakti Asih Purwakarta tahun 2023-2024. Pada kesempatan saat ini, saya akan melakukan ujian kompetensi prastase pemberian obat secara SC. Pada saat pelaksanaannya nanti, saya akan didampingi atau ditinjau langsung oleh CI lapangan, yaitu Ibu Hajah Supriyati AMK, yang akan meninjau langsung pelaksanaan uji kompetensi pemberian obat secara SC pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan acara praktek mengenai penyuntikan suntikan yang akan dilaksanakan oleh Bidan Anggra. Untuk itu kami persilakan Bidan Anggra untuk melaksanakan praktek sesuai dengan urutan dari daftar tilik. Untuk itu kami persilakan. Untuk ruangan, dipastikan ruangannya hangat, kemudian privasi terjaga dengan menutup pintu maupun jendela. Kemudian juga dipastikan privasi ibu terjaga. Ibu Ima, silakan masuk. Salam, mangga Ibu. Selamat sore Ibu. Baiklah Ibu, kita ketemu lagi ya di kunjungan kali ini, kunjungan yang kedua setelah 1 minggu kemarin Ibu datang untuk memeriksakan kehamilannya ya Bu ya. Sebelumnya saya akan namanya dicek dulu untuk identitas Ibu, takutnya salah dalam penggunaan rekam medis. Betul, namanya Ibu Imas ya, usianya 38 tahun, 38 tahun ya Bu ya. Kemudian ini kehamilan keberapa? Itu ketiga ya. Nah, kehamilan ketiga, jarak dengan kehamilan sebelumnya 5 tahun. Ibu, seperti yang sudah kita janjikan minggu kemarin, pelaksanaan untuk sekarang itu yaitu untuk pelaksanaan penyuntikan TT. Nah, berhubung riwayat kesehatan sebelumnya, Ibu belum pernah untuk disuntik TT ya Bu ya, di kehamilan sebelumnya maupun kehamilan saat ini. Maka dari itu status imunisasi TT Ibu itu kita katakan P0. P0 di sini berarti Ibu belum sama sekali mendapatkan imunisasi tetanus toksoid. Nah, kenapa perlu untuk dilakukan penyuntikan ini Bu? Nah, pada saat hamil dan melahirkan itu beberapa proses seperti persalinan, kehamilan itu merupakan beberapa ataupun tindakan yang memang mengharuskan untuk ibu dilakukan imunisasi tersebut. Supaya apa? Supaya nanti pada saat pelaksanaan persalinan ataupun kehamilannya ibu maupun janin itu selamat dari istilahnya resiko untuk terjangkit tetanus gitu ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya sebelumnya ibu ada alergi obat, tidak ada alergi penyuntikan, misalnya obat yang disuntikan pernah ada riwayat alergi? Tidak ada. Oke, baik ya Ibu ya. Nah, baik, tadi kan saya sudah jelaskan nih untuk pemberian imunisasi TT ini. Nah, kira-kira kalau misalnya di imunisasi TT ini ada nggak sih efek samping gitu kan ya, pasti dalam hati bertanya-tanya ada nggak ya efek samping kalau saya diimunisasi. Nah, itu biasanya ada Bu, tapi untuk efek sampingnya itu tidak terlalu berat. Nah, biasanya efek samping yang timbul diantaranya itu demam, kemudian juga nyeri di sekitar area suntikan, kemudian juga terkadang ada yang sampai bengkak Bu. Nah, hal itu jangan khawatir karena kalau misalnya efek samping seperti itu akan hilang dengan berjalannya waktu ya. Biasanya 1-3 hari juga sudah hilang lagi. Kemudian bagaimana kalau sampai terjadi? Nah, kalau misalnya itu berarti bagus, berarti imunitas tubuh kita itu sedang membentuk antibodi untuk membentuk antibodi si tetanusnya ini. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya ibu pada saat proses persalinan misalnya ada terkena resiko untuk tetanus karena ibu sudah punya antibodi di dalam tubuh, jadi nanti akan terhalang oleh antibodi ini gitu ya, seperti itu tuh ya. Nah, kalau misalnya kali untuk dilakukan tetanus injeksi tetanus ini itu pelaksanaannya seperti apa? Nah, pelaksanaannya nanti saya akan berikan penyuntikan di lengan
di lengan ibu, di lengan sebelah sini nanti dilakukan penyuntikan. Kemudian nanti biasanya kalau misalnya ibu kan imunisasinya itu statusnya T0 ya Bu ya, atau belum sama sekali diimunisasi. Nah nanti kunjungan berikutnya itu selang waktu minimalnya 4 minggu setelah penyuntikan pertama ini Bu. Jadi nanti udah disuntik nih ibu, 4 minggu kemudian kita jadwalkan ulang untuk penyuntikan yang kedua. Jadi kalau misalnya untuk satu kehamilan biasanya minimal dilakukan 2 kali penyuntikan tetenya Bu ya. Jadi kalau ibu pada kehamilan ini nanti ternyata sudah suntik 2 kali tete, itu sudah cukup untuk perlindungan ibu ke depannya. Nanti biasanya kalau misalnya hamil lagi bisa disuntik lagi untuk tete ketiganya, seperti itu ya Bu ya. Nah baik, dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah ada yang ditanyakan Bu? Sudah jelas ya? Nah oke, kalau sudah jelas, saya mau minta persetujuan ibu untuk tindakan nanti penyuntikannya. Boleh ditanda tangan sebelah sini. Di sebelah sini ya. Ya, sudah cukup. Ibu nanti sudah dapat izin kan ya ini untuk pelaksanaan imunisasi ini dari suami sebelumnya? Baik, Pak Ibu, karena tadi sudah saya jelaskan bagaimana manfaat, kemudian efek samping, serta bagaimana disuntikan imunisasi PT ini, saya izin untuk mempersiapkan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk peralatan yang akan saya gunakan nanti untuk imunisasi. Saya permisi dulu ke belakang ya Bu ya. Baiklah, kita akan memulai mempersiapkan diri. Yang pertama-tama kita memakai alat pelindungan diri, memakai masker, memakai penutup kepala, kemudian memakai apron. Kemudian setelah itu kita akan melakukan cuci tangan. Pastikan tidak ada perhiasan ataupun jam tangan yang terdapat di tangan. Kemudian setelah itu kita melakukan cuci tangan. Kemudian membersihkan dengan menggunakan tisu. Dan membuang ke tempat sampah. Selanjutnya kita melakukan persiapan alat yang akan digunakan untuk penyuntikan. Yang pertama, kita ambil vaksin ataupun yang akan kita gunakan, kemudian juga fluid untuk melakukan penyuntikan, kemudian juga alkohol swab untuk antiseptik, kemudian juga lokasi penyuntikan, tempatnya terjaga privasinya, kemudian hangat, terang, dan nyaman.
kita ganti needle yang digunakan. Baik Ibu, kita lakukan penyuntikan ya. Mangga bisa ke sebelah sini. Silakan duduk ya Bu ya. Nah, duduk senyaman mungkin. Silakan duduk. Kita akan suntik di lengan sebelah kiri ya Bu ya. Nah, boleh dibuka. Ya. Baik Ibu, saya akan melakukan penyuntikannya Bu ya. Nanti akan sedikit pegal, nanti saya suntikan di sebelah sini. Nanti kalau misalnya terasa pegal itu tarik nafas agak-agak dari saya ya Bu ya. Kemudian menentukan titik lokasi penyuntikan yaitu di paha lengan atas, 3 jari di bawah 3 jari dari atas seperti ini patokannya untuk dilakukan penyuntikan. Kemudian aksesoris bagian yang akan dilakukan penyuntikan. Kemudian melakukan penyuntikan di lengan. Ibu tarik ke atas. Ya Bu ya, boleh kita kembali. Kemudian buang jarum habis pakai ke safety box. Kemudian kasar dan bereskan alat-alat yang telah digunakan. Kemudian buka sarung tangan di larutan klorin 0,5%. Bu, mangga sudah kita duduk kembali ya sebelah kanan. Setelah melakukan tindakan, kita harus mencuci tangan kembali. Pertama-tama sebelum cuci tangan, kita akan membuka APD terlebih dahulu. Kemudian kita akan meletakkan APD yang telah kita gunakan di tempat pakaian kotak. Setelah itu kita akan melakukan cuci tangan. Cuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun dan mengeringkan dengan menggunakan tisu. Kita keringkan. Kemudian sampahnya kita buang ke tempat sampah. Nah, baik Ibu, penyuntikannya sudah kita lakukan ya Bu ya. Tadi sedikit pegal ya Bu ya, karena memang efek sampingnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Akan ada sedikit pegal, itu biasanya bertahan 1-2 hari. Nanti tinggal dikompres aja pakai air hangat ya Bu ya di rumah. Kemudian ada yang ditanyakan nggak Bu kalau misalnya untuk ininya? Ya nggak ada. Nanti kita kembali lagi ya Bu ya 4 minggu selanjutnya untuk dilakukan penyuntikan yang kedua ya. Baik, terima kasih. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu ya. Menurut hasil penilaian saya dalam pelaksanaan praktek itu sudah sesuai dengan tahap-tahap yang kita laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Kemudian juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang dalam praktik uji kompetensi prastase penyuntikan atau pemberian obat secara subkutan ini. Terima kasih Ibu. Lapor, saya Anggraini Rizky Firdausi, mahasiswi Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, NPM 0450 4623065522 telah selesai melakukan prastase penyuntikan atau pemberian obat secara SC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.